Jumpa lagi di Review TV. Ya, jujur aja ya, review yang ini mungkin bisa dibilang review yang membosankan. Mau tahu kenapa? Yuk, kita langsung mulai aja ya. Oke, ini adalah Samsung Galaxy S23 Ultra. Kalian cari smartphone Android terbaik 2023 non-foldable? Ya, ini dia. Ini dia. Gak ada lawannya. Paling gak belum ada lawannya untuk Android. Susah banget lah dicari lawannya. Oke, saya Deddy Irfan, jaga Review TV. Ya, segitu. Nggak, belum selesai videonya. Tapi memang semudah itu merekomendasikan smartphone yang satu ini. Dan itu yang membuat kami rasanya bosen. Kayaknya tiap kali seri S keluar, direkomendasiin lagi. Terlalu mudah membuat kesimpulannya. Jadi kurang menantang aja reviewnya. Nggak percaya? Mari kita mulai pembahasan lengkapnya. Oke, kemarin kan kita udah bikin ya video previewnya Samsung Galaxy S23 series. Samsung S23 dan S23 Plus hadir dengan desain baru, kamera selfie yang lebih baik. Sedangkan S23 Ultra hadir dengan beberapa peningkatan dari sisi internalnya seperti prosesornya baru, kamera 200 megapiksel, dan beberapa fitur ekstra di softwarenya. Yang jelas S23 series bakal dibekali prosesor terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang super kencang. Nah, selama masa pre-order, kita bisa mendapatkan banyak sekali benefit dan gratis upgrade storage, ada e-voucher dan sebagainya. Ini membuatnya jadi terasa lebih murah dibandingkan dengan pendahulunya dengan varian yang sama. Luar biasa ini ya. Masih kurang. Nih, ada benefit lagi jika kalian belanjanya lewat Tokopedia. Soalnya di Tokopedia lagi ada flash sale sampai dengan 99% dan ada cashback kilat juga sampai dengan 2,2 juta rupiah. Buat yang mau dapetin diskon dan cashbacknya, nah kalian bisa langsung klik linknya di kolom deskripsi. Cek di deskripsi. Kalau udah yakin dengan smartphone Jawara yang satu ini, nah belanja di Tokopedia tuh bikin harganya jadi terasa lebih murah lagi nih ya. Masih butuh diyakinkan? Oke, mari kita lanjut ke reviewnya. Nanti kalau tertarik jangan lupa cek link di dalam deskripsi. Sayang kan kalau ekstra diskon dan cashbacknya dilewatkan? Oke, balik lagi ke S23 Ultra. Nah, saat si S23 Ultra launching, semua media di dunia sudah berlomba-lomba untuk membahas smartphone ini. Dan kita juga udah banyak sekali membuat konten tentang S23 Ultra, terutama di Instagram dan di TikToknya Jagat Review. Kalian belum tahu? Mungkin karena belum follow sosial media kami ya. Follow dulu aja. Mungkin dari kalian juga ada yang belum follow atau subscribe di YouTube kami. Langsung aja subscribe biar nggak ketinggalan karena previewnya itu keluar tepat saat unpack ya. Jadi supaya nggak ketinggalan, langsung subscribe ya. Oke, kalau ngomongin desain dari zamannya Galaxy Note, terus Note 20 Ultra, ya S22 Ultra, bahasa desainnya tuh ya seperti ini. Membosankan? Di satu sisi iya, karena modelnya mungkin gitu-gitu aja. Tapi apa artinya itu buruk? Nggak juga ya, ini udah jadi semacam identitas ya. iPhone dari dulu juga modelnya gitu-gitu aja, tapi yang beli tetap banyak, ya nggak? Artinya konsumen belum banyak yang komplain soal itu. Jadi kalau bicara soal desain, mungkin satu-satunya yang bisa dikomplain adalah kenapa dia makin lama makin berat. Ya, yang ini sudah sedikit lebih berat dibandingkan S22 Ultra. Nah, ini kalau dipakai berlama-lama, nah kalau kalian belum terbiasa dengan HP yang besar dan berat, tangan akan terasa pegal. Dan kalau jatuh ya potensi rusaknya juga lebih tinggi ya karena bebannya berat. Ya setidaknya memang Samsung berhasil mempertahankan dia tetap slim ya. Lebih slim lah paling nggak ketimbang yang Pro Max itu. Tapi tetap aja harapan kami Samsung itu bisa mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Cari material baru mungkin ya. Tapi ya biar bagaimanapun itu tidak menghambat kami dari merekomendasikan yang satu ini. Oke, kita lanjut ke layar. Samsung yang memproduksi layar Super AMOLED. Dan brand smartphone lain kalau pakai layar AMOLED juga kebanyakan pesannya ke siapa? Ya ke Samsung ya. Belum lagi yang layar lipat-lipat itu. Iya gitu ya. Emang ya Samsung yang bikin juga sih ya. Ini bisa dibilang adalah layar smartphone Android terbaik. Udah gitu aja cukup. Bosan nggak? Ya, mau dijelasin panjang lebar itu juga tetap aja ujung-ujungnya itu aja. Dari tahun ke tahun ya seperti itu. Lanjut ke spesifikasi. Ya, namanya flagship sejati. Untuk Android, ya ini yang satu yang bisa dibilang speknya mentok rata kanan ya.
Prosesornya flagship, Snapdragon 8 Gen 2. Kali ini mungkin karena dia diperkenalkan belakangan, Samsung nggak mau kalah. Dimintalah mungkin ya dibuat yang lebih kencang. Jadilah 8 Gen 2 for Galaxy, prosesor Android paling kencang saat video ini dibuat. Lalu RAM storage-nya udah jadi yang besar di sini. Teknologi juga udah paling baru. RAM LPDDR5X, storage langsung pakai UFS 4.0. Di atas kertas, spesifikasi yang ditawarkan udah yang terbaik yang bisa dibeli saat ini. Nah, kalau bicara soal performanya, ntar kita lihat ya bagaimana performa realnya ya. Lanjut, kalau OS, S23 Ultra ini out of the box pakainya One UI 5.1 basis Android 13 di sini. Dijanjikan akan dapat 4 kali update Android dan kemudian ada 5 tahun security patch. Ya, jadi kalau misalnya udah dipakai 2 tahun dijual second, yang beli second pun masih dapat upgrade 2 tahun. Udah tahu kan, banyak smartphone Android yang upgrade-nya cuma 2 kali. Iya kan? Nah, mungkin cuma iPhone lah yang bisa mengalahkan panjangnya update OS di Samsung ini. Untungnya Oppo Find N2 Flip akhirnya menjanjikan update yang sama panjangnya. Kalau enggak, ini makin membosankan. Saya harus tetap bilang, nih Samsung nih update-nya terbaik di Android, apalagi yang versi atas ini. Ya enggak? Bosan kan? Gitu terus ya. Kemudian fitur khas One UI yang flagship banget ya udah tersedia di sini. DeX udah ada, mau wireless, mau pakai kabel juga ada. Tentunya bisa pakai kabel karena USB portnya udah support display output. Ya mudah-mudahan USB-C seperti ini jadi standar untuk flagship ya. Kita udah pernah ketemu soalnya flagship di atas 15 juta tapi nggak bisa display out. Bahkan ngopi data aja lambat. Kalau yang ini aman, kenceng. Fitur lainnya seperti separate app sound, edge panels tentunya ada. Paling lengkap lah kalau fitur One UI di flagship ini ya. Pembahasan fitur One UI ini kalau mau diterusin dan mau dibedah 1 jam aja mungkin nggak cukup di sini. Tapi mungkin kita akan mention 2 fitur yang cukup unik ya di One UI-nya si S23 Ultra ini. Yang pertama adalah hold to crop object. Jadi dari galeri kita bisa tahan ke objek yang mau kita crop, lalu dipencet gini aja, langsung kita save jadi file PNG yang transparan. Keren kan? Iya, saya tahu. Yang iPhone udah duluan, nggak usah ribut-ribut ya. Kan tinggal dinikmatin aja. Tapi yang jelas di smartphone Android ini yang duluan. Lagian bukan berarti iPhone nggak pernah nyontek Android juga kan? Oke, lanjut. Ada yang namanya Pause USB Delivery. Ini fitur yang bisa ditemukan di menu Game Booster. Teorinya sih kita bisa main game sambil colok kabel charger dengan aman. Jadi nggak panas gitu ya. Tapi kami masih perlu investigasi lebih lanjut lagi. Kami belum yakin apakah ini benar-benar bypass charging seperti di ROG Phone atau bukan. Karena dari Samsung pun tidak ada pernyataan resmi mengenai hal yang satu ini. Deskripsi di fiturnya juga tidak menyatakan bahwa chargingnya di bypass atau dialirkan langsung ke sistem tanpa mengisi baterai. Jadi bisa aja ini mekanisme trickle charging. Tapi yang jelas, main game dengan kondisi seperti ini memang tidak membuat dia jadi ekstra lebih panas. Oke, kalau buat kalian yang udah jadi pengguna Samsung, kira-kira fitur apa sih yang sering kalian pakai dan menurut kalian unik banget? Tulis di komentar aja ya, tulis di komentar. Soalnya kalau kita bahas kepanjangan. Lanjut, untuk security, dia pakai ultrasonic fingerprint sensor. Jadi nge-scan fingerprint itu tetap lancar, walaupun jari kita agak basah sekalipun. Belum banyak nih yang udah pakai si fingerprint sensor secanggih ini. Padahal udah lama loh sensornya itu ada. Lalu ada Samsung Knox juga tentunya yang lagi-lagi kalau dibahas kepanjangan di sini ya. Kita lanjut dengan benchmark ya. Kita bisa lihat di sini kalau untuk benchmark Antutu 9-nya segini angkanya. Kok nggak 1,3 juta? Nanti kita bahas soal satu ini ya. Yang jelas ini dalam kondisi normalnya seperti ini. Geekbench 5 single core 1552 dengan multicore di 4800-an. Lalu GFX Bench Car Chase Offscreen 127 fps. Terima Quad Life Unlimited Stress Test. Itu best loop score-nya di 14 ribuan ya. Lowest score-nya ada di 10 ribuan. Stability-nya ada di 76,5%. Ini tanpa pakai kipas. Untuk CPU throttling test kita dapat 69%. Nah, benchmark ini menggambarkan performanya yang sudah kencang. Namanya juga Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di sini. SoC paling kencang di awal tahun 2023. Tapi ya kita lihat aja nanti pengujian realnya seperti apa ya. Soalnya buat apa ada nama khusus for Galaxy di SoC-nya kalau skornya ternyata segitu doang. Mungkin memang nggak diizinkan ngeluarin skor gede pada saat ketemu benchmark. Siapa tahu. Soalnya itu bisa dilakukan. Nah, untuk gaming,
Kita mulai ya. Seperti biasa sebelum main game di smartphone Samsung, pastikan kalian ikuti tips ini karena ini yang akan memberikan performa tertinggi karena dia akan melepas di sini. Pertama, install game plugins dari Galaxy Store. Lalu dari dalam game plugins ada opsi untuk install Game Booster Plus. Aktifkan dulu fitur itu. Kalau udah, nanti tuh game akan berjalan lebih lancar dan interpolasi frame-nya akan hilang, terutama untuk game Genshin Impact misalnya. Kalau interpolasinya ini aktif, game akan terasa agak aneh ya, mulusnya nggak natural dan tidak jalan seperti di frame rate yang sebenarnya. Lalu yang terakhir, aktifkan fitur alternate game performance yang ada di menu Labs Game Booster bawaannya nih ya. Ini penting supaya limit suhu yang diizinkan jadi lebih tinggi. Nah, Alternate Gaming Performance atau AGP ini nanti kita akan lihat perbedaannya antara kalau dia dihidupkan dan dia dimatikan. Oke, sekarang kita masuk ke pengujiannya. Genshin Impact. Genshin Impact yang ngambil dari Galaxy Store ya. Settingnya di highest 60, skenario-nya adalah traveling 30 menit jalan-jalan ya. Kalau AGP-nya off, average-nya ada di 45 FPS. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di grafik ini. Frame rate ada di 60 FPS rata dan bisa bertahan untuk sekitar 4 menit pertama. Setelah 4 menit, dia akan mengalami penurunan FPS secara bertahap sampai akhirnya frame rate ada di kisaran 40-an FPS. Ini udah kenceng, tapi belum yang impresif banget. Kalau AGP-nya on gimana? Di sini average-nya akan jadi 54 FPS. Performanya tinggi dan ini bisa dipertahankan lebih lama. Beda jauh dibandingkan dengan AGP off. Untuk lebih detail bisa lihat grafik ini. 4 menit pertama di kisaran 58 sampai 60 FPS, tapi setelah itu dia turun ke kisaran 55 FPS. Dan hebatnya di sini sampai tes selesai, frame rate-nya berhasil dipertahankan tetap ada di 50 FPS atau lebih ya, terus menerus. Nah, udah berasa seperti HP gaming? Ini tanpa kipas loh. Oke, sekarang kita bicara soal batas suhu internalnya dulu ya. Kalau mengacu pada data suhu yang ditampilkan di PerfZ, maka performa akan mulai turun ketika suhu sudah mencapai batas tertentu. Ini yang membedakan AGP off dan AGP on. AGP on terbukti punya limit lebih tinggi, makanya gamingnya akan lebih lancar dan lebih tahan lama performanya. Nah, setelah 30 menit kita ukur juga suhu permukaannya, dan suhu kita ukur setelah memainkan game Genshin Impact 30 menit setting highest 60 FPS. Nah, ini bisa dilihat ya, suhu permukaannya kurang lebih seperti ini ya. Ini tanpa kipas. Kondisi keduanya dalam kondisi tanpa kipas ya. Oke, berarti kita tinggal pakai kipas sekarang untuk menjaga suhu internalnya bisa di bawah batas yang diizinkan untuk performa tinggi. Oke, sekarang coba kita pakai kipas. Kita mau lihat apakah kita bisa mempertahankan performanya. Lalu kita tes lagi. Untuk AGP-nya off, average-nya adalah 57 FPS. Sementara kalau dia di-on-kan, rata-ratanya berubah jadi 59 FPS. Tentunya ini jadi 59 karena mentoknya di 60. Jadi ya udah mentok aja, udah itu udah mirip kayak 60 aja karena udah ada limit dari Genshin Impact sendiri, nggak bisa tembus dari 60. Nah, jadi kalau mau ditanya kalau ranking-rankingan gimana? Kalau tanpa kipas kita kasih ranking S-. Bukan A atau A+ ya, S-, lebih tinggi lagi ya. Tapi kalau rankingnya mau dihitung pakai kipas, dengan performa seperti ini si S23 Ultra bisa layak dapat ranking S+. Jadi HP gaming banget nih kalau udah pakai kipas ya. Jadi terlihat ya, di dalam game yang berat ini, baru deh si SoC-nya yang spesial itu kelihatan. Mantep bener di sini. Bagaimana dengan game yang lain? Oke, kita lihat PUBG ya. Setting terbuka masih ada di HDR Extreme atau Ultra HD Ultra ya. Sayangnya opsi 90 FPS belum ada di sini. Ya, itu urusan dengan developer sih sebetulnya, bukan masalah performance yang kurang ya. Nah, kalau HDR Extreme masih keentengan untuk yang satu ini ya. Harusnya di era prosesor sekencang ini bisa lah smooth 120 FPS gitu ya. Tapi untuk saat ini player PUBG yang mau pakai smartphone ini harus nunggu atau mungkin oprek sendiri settingannya karena sampai saat video ini dibuat kita belum nemu limitnya dibuka. Untuk game shooter lain mungkin bisa coba Call of Duty Mobile. Di sana udah bisa 90 FPS dan ternyata cukup lancar saat dimainkan. Terasa beda sih mulusnya. Game shooter seperti ini asik banget ya di 90 FPS. Lanjut ke Mobile Legends. Segini sih kelewat enteng ya buat si Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ini. Agak sedikit pelecehan sama prosesornya kayaknya sebetulnya ya. Ya semoga aja ada update supaya settingannya bisa lebih tinggi lagi nanti. Lalu untuk Modern Warship, settingnya Ultra plus 120 FPS dan semua efeknya nyala. Nah di sini kita bisa dapetin frame rate 110-120 FPS lancar walaupun musuh udah rame sekalipun. Tapi karena bebannya cukup berat, kalau sudah ketemu batas suhunya, performanya memang akan drop. Ini wajar banget. Kalau nggak mau drop ya pakai kipas lah di sini. Lanjut ke Subway Surfer. Ya kalau di sini ya bisa 120 FPS sesuai dengan frame rate di layarnya. Ini nggak dikunci seperti di
banyak smartphone lain sih tentunya ya. Aneh banget ya. Lanjut, Honkai Impact. Berhubung banyak yang nanyain satu ini, kita tes lagi jadinya ya. Settingnya adalah rata kanan dengan FPS di 90. Di stage post Honkai Odyssey 2, frame rate-nya hanya ada di kisaran 40-50 FPS. Padahal setting FPS-nya udah di 90. Ini terjadi dari awal gameplay saat masih dingin ya. Jadi ini kayaknya bukan karena suhu. Sepertinya ini masalah optimalisasi. Mungkin developernya harus optimalkan lagi untuk 8 Gen 2. Karena kami melihat masalah ini muncul di 8 Gen 2 ya. Sementara kalau yang pakai 8 Gen 1 atau 8 Plus Gen 1, ini frame rate-nya bisa lebih tinggi. Oke, kita langsung aja ke daya tahan baterai gimana. Kalau biasanya kita tes pakai video playback 1080p secara lokal ya. Umumnya handphone sekencang ini akan bisa bertahan sekitar 20 jam atau kurang. Yang satu ini 23 jam 14 menit. Ini luar biasa banget untuk sebuah flagship. Ingat, baterainya nggak ditambah. Baterai tetap 5000 mAh ya. Untuk YouTube streaming selama setengah jam itu baterai turun 3%. Untuk main TikTok selama 30 menit turun 4%. Genshin Impact 30 menit di highest 60 fps, kita bisa lihat di tabel ini ya. Antara AGP-nya off, AGP-nya on, dan AGP-nya on plus kipas. Ya tentunya AGP on plus kipas akan lebih boros karena frame rate-nya tinggi banget ya. Cuma secara umum ini tidak boros sebenarnya. Lalu untuk charging gimana? Kita pakai charger 25 wattnya Samsung aja. Kenapa? Karena biasanya 25 sama 45 nggak jauh beda hasilnya. Nah, dari 0 sampai 50% kita dapat di 24 menit, sementara 0 sampai full tercapai dalam waktu hanya 57 menit saja. Ada yang bilang, ya charger Samsung cuma 25 watt. Sebentar, ini 25 watt ya. Kita banyak sekali ngetes yang 33 watt dan ngecharge-nya lebih lambat dari yang satu ini. 1 jam 20, 1 jam 30. Ini 25 watt bisa ngecas di bawah 1 jam. Jadi kencang dong. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kameranya. Tapi seperti biasa sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy S23 Ultra. Kalau kalian cari di YouTube pembahasan soal kameranya S23 Ultra, itu semua konten kreator sepertinya udah berlomba-lomba membahas smartphone ini ya. Jadi mungkin kalian yang antusias sama Samsung Galaxy S23 Ultra ini mungkin sudah overload sama informasi ya, karena begitu banyak konten kreator yang bikin soal pembahasan kameranya. Tapi di sini saya mau ngasih sudut pandang yang sedikit berbeda, dan tes kali ini juga agak beda ketimbang tes kamera saya biasanya. Di sini saya mau ngasih tahu 10 hal yang seharusnya bisa ditiru oleh brand smartphone Android yang lain. Atau mungkin ini bisa juga kalian anggap sebagai 10 hal yang S23 Ultra ini bisa, tapi smartphone Android lain nggak bisa. Mari kita mulai. Yang pertama, itu telefoto. Samsung S23 Ultra ini punya telefoto terbaik di smartphone. Sikat aja, smartphone mana lagi yang punya 2 setup telefoto seperti ini? Bisa 3 kali, bisa 10 kali. Dipadukan dengan kemampuan video 4K 60. Biasanya di flagship lain, ada aja tuh salah satu kameranya yang tidak bisa 4K 60. Atau bahkan telenya Full HD 60 fps aja nggak bisa. Untuk foto, telefoto 3 kalinya ini bisa untuk foto portrait dan video portraitnya juga bisa. Coba deh kalau kalian tahu, tolong sebutin satu kompetitornya yang punya kemampuan telefotonya selengkap ini. Saya juga penasaran sih, yang resmi Indonesia ya BTW. Oke, poin kedua adalah kamera selfie-nya. Samsung S23 Ultra ini punya kamera selfie terbaik di ranah smartphone Android. Selfie autofocus, bisa rekam 4K 60, stabil, dynamic ratio oke. Kalau kalian ketemu yang lebih baik, silahkan komen di bawah ya. Bisa aja saya lupa. Tapi walaupun ini yang terbaik, ternyata dia nggak sempurna ya. Nanti saya bahas di belakang apa masalah kamera selfie-nya yang ada di S23 Ultra ini. Poin nomor 3, HDR video. Nah, ngomongin dynamic range di video, sebetulnya ini juga kelebihan tersendiri sih, untuk Samsung flagship terutama. HDR video bisa jalan di 4K 60, bisa di semua kameranya. Siapa lagi yang bisa selain flagshipnya Samsung? Ada yang bisa HDR video, tapi banyak yang masih terbatas di 30 fps aja. Malah sampai ada yang harus ngorbanin stabilizer demi dapat HDR video yang bagus. Kalau di sini, 4K 60 iya, HDR iya, stabil iya, semua kamera iya. Kita bisa dapat semuanya, tidak pakai ngorbanin salah satu. Pertanyaannya baik lagi, smartphone Android mana lagi yang bisa? Poin nomor 4, kamera assistant. Buat yang pakai smartphone flagship dengan multiple kamera dan sering pakai telefoto, kalian harus lebih hati-hati nih. Karena setiap kali kita pindah kamera ke telefoto,
itu tidak selalu kameranya benar-benar pindah, terutama di kondisi cahaya yang sudah tidak terlalu terang. Seringkali kamera telenya ini malah jadi kamera utama yang di-crop dan bikin gambarnya jadi rusak. Sistemnya jadi terasa so pinter. Cahaya kurang nih, jangan pakai telefotonya. Pakai kamera utamanya yang di-crop aja. Lumayan kesal sih tiap ini kejadian pas lagi bikin konten atau sekedar foto-foto pakai kamera 3 kalinya. Tapi di sini, Samsung memberikan kebebasan untuk kita dengan opsi on atau off auto lens switching. Jadi apapun kondisinya, tiap kita pindah kamera, itu beneran pindah kamera. Nggak ada lagi ceritanya kamera tele jadi kamera utama yang di-crop. Tele 3 kali ya 3 kali, 10 kali ya 10 kali. Good job Samsung. Lalu masalah berikutnya adalah shutter lag. Memang benar, ketika foto berkali-kali dengan cepat, setelah beberapa kali shutternya jadi ada lag-nya ya. Itu karena di smartphone masa kini dalam satu kali pencet shutter, sebetulnya kameranya menangkap banyak gambar sekaligus. Lalu akan diproses untuk menjadi satu gambar yang bagus. Nah, shutter lag ini terjadi akibat terlalu banyak gambar yang harus diproses. Akan diperparah jika shutter speed-nya kurang kenceng akibat penyesuaian lighting. Nah, di kamera asisten ini, kita dikasih opsi. Default-nya itu ada di prioritas quality, tapi kalau mau shutter speed-nya lebih lancar, bisa pilih prioritize speed. Dan memang terasa ya, kalau kita pencet shutter terus-terusan seperti ini, lebih lancar dibanding mode prioritize quality. Deskripsi fitur ini tertulis pesan ya, kalau pakai prioritize speed, kualitas foto akan berkurang. Apa iya? Nah, setelah saya tes, saat kondisi terang sih susah bedainnya ya. Fotonya tetap bagus-bagus saja. Tapi saat low light baru kerasa bedanya ternyata. Fotonya lebih noisy serta detailnya berkurang dibanding prioritas quality. Sebagai catatan, app kamera asisten ini mesti download dulu lewat Galaxy Store ya. Dan saat video ini dibuat ternyata ada update untuk support ke device yang lebih banyak. Jadi nggak cuma S23 Ultra atau S22 Ultra aja. S21 Ultra juga bisa. Dan seperti kalian lihat aja di changelog-nya kali ini, yang penting udah pakai One UI 5.1. Oke, poin nomor 5, hal yang sebaiknya produsen smartphone Android lain bisa contoh, yaitu transisi antar kameranya. Yes, di Android, cuman Samsung yang bisa pindah kamera semulus ini. Ini no debat ya. Entah kenapa flagship Android lain seperti kesulitan untuk urusan ini, padahal ini masuk dalam detail-detail user experience ya. Meski harus saya akui, mulusnya transisi antar kameranya Samsung pun belum semulus iPhone. Keterbatasannya di sini cuman belum bisa di 4K 60 aja. Full HD 60 dan 4K 30 bisa ya. Dan ini udah lebih baik ketimbang flagship Android yang lain. Yang lain masih ada yang cuman bisa Full HD 30 untuk pindah-pindah kamera. Atau nggak bisa di Full HD 60 fps. Apa? iPhone bisa pindah-pindah kamera di resolusi 4K 60? Yakin kalian itu bukan digital zoom? Coba cek lagi deh yang bener. Kalau beneran bisa pindah kamera, mestinya 4K 60 dari kamera utama ke ultrawide bisa dong. Mestinya. Makanya coba dicek lagi itu beneran pindah kamera atau digital zoom. Oke, poin nomor 6, yaitu adalah konsistensi warna antar kamera. Di Android, urusan konsistensi warna antar kamera ini masih dipegang flagshipnya Samsung, termasuk di S23 Ultra ini. Baik foto maupun video. Pergeseran warnanya itu tidak jauh. Poin nomor 7, portrait video. Ya, di Samsung Galaxy S23 Ultra ini punya portrait video terbaik di Android. Bisa resolusi 4K, dipadukan dengan fleksibilitas kita bisa pilih kamera utama atau telenya. Smartphone Android lain apa ada yang bisa seperti ini? Oke, poin nomor 8. Pro Mode atau manual mode di app kamera bawaannya. Manual mode mungkin udah banyak yang bisa ya, tapi smartphone mana yang bisa manual mode di selfie? Smartphone mana lagi yang bisa mengatur konfigurasi mikrofon selengkap ini? Yang tahu silahkan tulis aja di komentar di bawah ya. Siapa tahu beneran ada Pro Mode yang lebih bagus daripada Samsung Galaxy S23 Ultra ini. Eits, jangan lupa lagi, smartphone resmi Indonesia ya. Oke, poin nomor 9. Kamera Instagram. Smartphone Android mana lagi yang bisa akses kamera ultrawide langsung dari app kamera Instagramnya? Ditambah sekarang hasil videonya sendiri sudah lebih baik ketimbang dulu ya. Kalau kalian mau lihat langsung hasilnya, coba deh mampir ke Instagramnya Mas Dedi Irfan. Dia udah bikin banyak sekali contohnya. Saya sempat cobain juga dan hasilnya seperti ini. Kamera utamanya mantep banget sih direct Instagramnya. Videonya stabil saat dibawa jalan seperti ini. Tapi sayangnya untuk ultrawide dan selfie-nya belum sestabil kamera utamanya. Oke, poin nomor 10 terkait video 8K. Merekam video 8K 30 mungkin udah pernah ada yang bisa ya. Tapi pertanyaannya, apa hasilnya semulus ini? Dan apakah dynamic range-nya sebagus yang satu ini? Apakah videonya bisa stabil seperti ini? Nih, saya kasih lihat side by side sama flagship sebelah yang bisa 8K 30 juga.
Oke, itu dia 10 hal yang menurut saya harus dicontoh brand Android lain atau bahkan kalau bisa lebih baik. Masih ada hal lain sih yang saya belum bahas yang membuat kameranya Samsung Galaxy S23 Ultra ini jadi seru memakainya. Seperti fitur Director View, Single Take, Expert RAW, tapi 10 hal tadi itu yang menurut saya paling esensial sih. Kalau dibahas semuanya mau berapa jam videonya. Oh, saya tambahin satu lagi deh. Di sini ada fitur Super Steady yang bisa sampai resolusi QHD 30. Bukan. QHD 60 juga bisa. Dia pakai kamera ultrawide yang di crop lebih jauh. Kalau ada tombol satu kali di sini, itu juga sebetulnya kamera ultrawide yang di crop juga ya, bukan kamera utama. Masalahnya, tanpa Super Steady aja sudah sakti stabilizernya. Tapi ya, jika kalian memang butuh stabil di situasi yang ekstrim, tinggal nyalain aja fitur ini. Kalau saya, stabilizer defaultnya aja udah cukup. Oke, apakah kameranya S23 Ultra ini sempurna? Jelas enggak ya. Ada beberapa hal yang menurut saya harusnya Samsung bisa kembangkan lagi. Yang pertama, fix bug software di app kamera bawaannya. Saya menemukan bug software di mana saat auto FPS dimatikan, perekaman kamera utama di resolusi Full HD 60, stabilizernya itu mati ya. Padahal di previewnya itu stabil, tapi hasil akhirnya tuh jadi nggak stabil videonya. Ini aneh. Dan ini spesifik di Full HD 60 aja ya. Saat saya tes di 4K 60, malah lebih stabil videonya. Tapi kalau mesti terus-terusan rekam 4K 60, berat di storage juga sih. Full HD 60 akan lebih sering kepake sih sebetulnya. Semoga ada update untuk memperbaiki ini. Oke, hal berikutnya yaitu terkait kamera selfie-nya. Sayangnya di kondisi yang super gelap, video selfie-nya itu noise parah banget ternyata. S23 Ultra ini seperti memaksa terang tapi korbannya gambar jadi terasa noise. Kalau di kondisi masih ada lampu di sekitarnya masih aman lah ya. Ya semoga kamera selfie-nya ini bisa ditingkatkan lagi deh. Paling nggak noise-nya jangan separah inilah. Ini spesifik perekaman video ya, kalau foto sih aman. Oke, kesimpulan soal kameranya. Apakah akan ada smartphone Android lain yang punya kamera utamanya lebih baik? Bisa jadi sih. Tapi apakah ada smartphone Android lain yang mengoptimalkan seluruh kameranya, baik untuk fotografi dan videografi, termasuk kamera selfie-nya ya, sampai detail-detail di software seperti yang saya sebutkan tadi? Sejauh ini sih saya belum lihat ada yang seniat Samsung sih. Selama brand lain masih pakai formula cuman mengandalkan beberapa poin nilai jual aja ketimbang mengoptimalkan seluruh kameranya, sulitlah mau menang sama Samsung. Flagship di atas 15 juta seperti ini sudah sewajarnya kita menuntut banyak dan Samsung sudah menciptakan standar yang luar biasa tinggi untuk itu. Apa? Kalian debatnya Samsung versus iPhone? Gini-gini. Kalian apa belum sadar ya? Kalau orang debat Samsung versus iPhone, yang kalian harus tahu adalah pemenangnya ya jelas Samsung dan iPhone. Udah beda ekosistem soalnya. Tiap tahun selalu begitu, Samsung versus iPhone lagi dan lagi. Flagship Android lain kapan nyusulnya? Oke, sekian pengujian kameranya Samsung Galaxy S23 Ultra. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Mau bahas apa ya? S Pen kali ya. Nah, untuk S Pen rasanya nggak perlu dibahas panjang lebar ya. Karena ini sama sih S Pen-nya dengan yang S22 Ultra. Fiturnya lengkap dan latensinya sangat rendah untuk perangkat mobile ya. Sekitar 2,8 milisecond itu udah bagus banget kok. Berasa kayak nulis di kertas banget. Untuk pengujian lainnya juga rasanya nggak perlu banyak dibahas. HDR-nya hidup ya untuk nonton. Fitur-fiturnya juga super lengkap di sini. Untuk harganya itu juga sudah dibahas di video preview, tapi kalau mau cek harganya bisa langsung cek di deskripsi ya, langsung lihat di deskripsi aja untuk harganya dan detail-detail lainnya soal pembelian ya. Oke, nah untuk kalian yang mau membeli S23 Ultra perlu diperhatikan ya, meskipun ini Android terbaik, tapi bukan berarti ini Android yang sempurna. Nah, kita sekarang masuk ke bagian di mana kami berusaha banget mencari-cari hal yang perlu diperhatikan supaya seru aja videonya ya. Oke, yang pertama, bodinya besar dan berat. Ya, walaupun sebetulnya dia tetap slim sih dan tidak terlalu lebar jadi masih mudah digenggam, tapi tetap aja kalau bisa Samsung turunkan lagi beratnya akan lebih baik tanpa mengurangi kekokohannya ya. Lalu isi boxnya minim, charger, case, dan screen protector tuh harus beli sendiri. Tapi untuk yang beli di masa pre-order kan dapat e-voucher ya, jadi bisa dipakai buat beli itu. Itu sebabnya kami agak susah juga mau komplain di sini. Orang dikasih cashback sama e-voucher kok untuk beli kelengkapan kalau dibutuhkan. Kalau kalian udah punya charger ya nggak usah beli lagi kan. Lalu posisi speaker bagian bawah agak kurang ideal ketika mau main game. Udah berasa kami ngada-ngada ya, yang penting ada speaker bawahnya. Kalau ini ya kita bilang ya ketutupan tangan lah kalau main game ya, agak ketutupan tangan.
Walaupun kualitas suaranya bagus sih. Lalu, kamera selfie masih butuh perbaikan untuk video low light. Masih butuh perbaikan, itu kita harus membandingkan dengan sesama Samsung. Ya, harus dengan sesama Samsung. Bukan kalau dibandingkan dengan smartphone Android yang lain. Ya, oke. Kemudian, ada beberapa tips dan trik yang harus dipelajari terlebih dahulu, terlebih soal kamera dan performa gamingnya. Sebagian orang mungkin akan merasa ribet, termasuk kami juga sebetulnya. Kami harus ngulik sana-sini dulu hanya untuk mendapatkan performa yang maksimal. Sebaiknya sih Samsung ini harusnya dari awal udah ada aja ya, supaya konsumen yang awam itu lebih dimudahkan. Jadi fitur-fitur kamera tuh taruh aja di situ, modenya, menunya tuh taruh aja di situ. Jadi nggak usah diinstal dulu, pasang aja. Nah, kalau bicara soal kamera lagi, ya kita melihat bahwa masih ada bug terkait perekaman video. Tapi lagi-lagi, ini smartphone kita review dalam kondisi belum ada update sama sekali sejak pertama kali dia diluncurkan. Sejak Unpack ya serinya tuh masih ini aja, seri softwarenya. Belum naik sama sekali. Jadi kalau ada bug sedikit, ya wajar. Ya biasanya sih Samsung paling rajin sih ngeberantas bug seperti ini. Lalu kalau kita mau ngada-ngada, tidak ada headphone jack. Dan saat milih adapter dari Type-C ke 3,5 mm, kita harus yakin bahwa ini yang support Samsung banget. Karena harus yang ada DAC-nya atau DAC di dalamnya. Kalau nggak begitu ya nggak bisa dipakai. Nah, dari si kelebihannya, ini ada banyak, kita coba singkat. Ya, kita coba singkat aja ya, kalau nggak ntar kalian bosan kan udah kebanyakan nanti ya. Pertama, ini adalah kamera smartphone Android terbaik tahun 2023. Ya, jelas terbaik. Secara keseluruhan dia yang terbaik. Lalu ekosistem Samsung untuk Android ini juga yang terbaik. Iya. Kalau kalian punya beberapa Samsung Galaxy Watch di pair ke sini, begitu kalian ganti watch-nya dia langsung connect. Ganti watch yang lain lagi langsung connect lagi. Nggak pusing gitu loh makainya. Kemudian One UI-nya, ya udahlah ya kalau ini udah banyak yang suka ya. Lalu S Pen ada di sini. Ya lagi-lagi itu akan butuh pembahasan yang panjang sekali kalau emang kalian mau tahu. Tapi ya yang jelas S Pen-nya susah, nggak ada lawannya. Lalu update OS-nya ya yang tadi panjang sekali. Samsung DeX yang ya susah banget lah nyarinya. Susah di tempat lain nggak ada lawannya yang kayak begitu ya. Lalu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Baterainya awet, performanya ganas. Bahkan di sini buat gaming dia jadi ekstra ganas. Jangan pakai Antutu untuk acuan, tapi game benerannya deh yang dipakai. Sadis yang satu ini. Lalu layar smartphone terbaik saat ini. Paling nggak untuk sampai saat ini. Mungkin nanti akan dikalahkan oleh dia sendiri. Ya, lalu after sales service ya seperti service center itu tersebar di Indonesia. Dan kalau untuk yang beli pertama itu pasti dapat Samsung Care Plus, di mana selama setahun pertama ya apapun yang terjadi akan diberesin di situ. Kemudian yang jelas megang yang satu ini prestisnya beda ya, karena orang tahu bahwa ini Android non foldable terbaik saat ini. Lalu tentunya dia juga masih mengusung kelebihan-kelebihan yang umum seharusnya ada di flagship sejati. IP68, wireless charging. Terlepas dari wireless chargingnya sebetulnya turun ya dari 15 watt ke 10 watt. Tapi masih oke lah ya. Reverse wireless charging juga ada di sini. Jadi dia bisa nge-charge device lain. Stereo speaker yang ditune sama AKG. Jadi keren banget suaranya. Desainnya mewah. Display out. USB-C 3.2. Ingat 3.2 bukan 2.0 ya. 3.2 jadi kencang, konektivitasnya juga sudah yang terkini. Ya jadi bisa dilihat ya kemampuan si S23 Ultra ini luar biasa di seluruh aspeknya. Samsung sangat memperhatikan detail-detail kecil yang sering terlewat atau dianggap remeh oleh produsen lain. Padahal detail-detail kecil ini yang akan sangat mempengaruhi user experience. Ya, dalam keseharian ini akan sangat berpengaruh. Apakah akan ada smartphone yang performa gamingnya lebih baik? Bisa jadi, terutama smartphone spesialis gaming. Tapi apakah mereka akan punya kamera seperti ini? Apakah punya kelengkapan seperti yang satu ini? Apalagi kalau harganya udah di atas 15 juta. Wajar dong kalau kita mau yang lengkap banget ya. Apakah ada smartphone Android lain yang punya ekosistem seperti Samsung? Dari produk IoT-nya, software-nya, bahkan sampai ke produk aksesoris third party-nya yang lengkap juga untuk Android. Lengkap banget yang satu ini ya. Ya, pengguna Samsung udah paham ya mestinya ya. Betapa mudahnya ngedapetin aksesoris keren-keren di pasar. Itu juga bagian dari ekosistem loh. Bahkan kami pada saat mereview yang satu ini, pertama kali pada saat Unpack, kami udah pegang casing third party-nya.
sudah ada casing third party-nya. Luar biasa kan? Nah, ya oke. Jadi itu ya review dari si Samsung Galaxy S2 3 Ultra. Saya yakin masih banyak yang kelewat, tapi saya yakin juga udah banyak banget yang ngebahas ya yang lain-lainnya. Ini adalah bisa dibilang rajanya smartphone Android non-lipat tahun 2023. Kami sangat berharap ya ada brand lain yang bisa ngikutin atau bahkan melebihi apa yang diberikan Samsung Galaxy S2 3 Ultra ini, supaya kompetisinya jadi makin seru, supaya kami nggak bosen menyatakan bahwa si seri S terbaru Samsung ini adalah yang terbaik setiap tahun. Saya Didi Irfan, JKTV TV.